Aku ingin kau batalkan semua jadwal rapat sore ini, Yeri. Ujar Jenny Kim dengan suara datar tak menyisakan ruang untuk bantahan. Ia berdiri di lorong lantai 3 Saint Medical Center. Jantungnya berdebar lebih cepat dari biasanya. Tangannya yang biasanya tenang dalam rapat kini menggenggam tas dengan gelisah. Langit Seoul sore itu mendung, seolah ikut meredupkan pikirannya. Jenny benci rumah sakit. Terlalu putih, terlalu steril, terlalu sunyi. Baginya rumah sakit hanya menyimpan penyakit, darah, dan perpisahan. Bahkan ketika ayahnya sakit keras dulu, ia lebih memilih menyewa perawat pribadi ketimbang menginjakan kaki di tempat seperti ini. Jenny Kim? Sebuah suara pria yang tenang namun tegas membuyarkan pikirannya. Ia menoleh. Dokter Dharma, seperti yang disebutkan dalam email rekomendasi, berdiri di ambang pintu ruang konsultasi. Terlihat lebih muda dari yang ia bayangkan untuk seorang kepala residen onkologi, tapi ada sesuatu di matanya. Jenis kelelahan yang hanya dimiliki orang-orang yang telah lama berada di medan pertempuran. Di dalam ruangan, Jenny duduk diam, hanya terdengar detik jam dan napasnya sendiri. Maafkan, saya harus langsung ke inti, ucap Dokter Dharma sambil menatap hasil pemeriksaan di tangannya. Kami menemukan benjolan. Berdasarkan biopsi dan MRI, Anda mengidap karsinoma duktal invasif stadium 3. Kata-kata itu menghantam Jenny seperti gelombang dingin. Ia mendengar suaranya sendiri bertanya, seperti dari kejauhan. Saya menderita kanker payudara. Dokter mengangguk perlahan. Ya, seketika dunia menjadi sunyi. Tak ada notifikasi, tak ada rapat, tak ada panggilan investor. Hanya satu kenyataan yang memenuhi pikirannya. Ia sakit, dan kali ini, uang, kekuasaan, atau reputasi tak bisa berbuat apa-apa. Kita perlu mulai pengobatan segera. Kemoterapi, terapi hormon, dan kemungkinan operasi. Jenny menelan ludah, dadanya sesak. Berapa lama saya punya waktu? Stadium 3 masih bisa ditangani dengan pendekatan agresif. Tapi kita tak boleh menunda. Semakin cepat dimulai, semakin besar peluang bertahan hidup Anda. Ia menggenggam pergelangan tangannya sendiri. Menahan gemetar, saya akan kehilangan rambut saya, efek sampingnya beragam. Tapi ya, kemungkinan besar, jawab Dharma, lembut namun jujur. Tapi rambut bisa tumbuh kembali. Yang terpenting adalah nyawa Anda. Jenny membuang pandangan ke jendela. Langit semakin gelap, mendung pekat menggantung berat. Di ruangan lain, Lisa duduk di kursi kulit hitam, menunggu. Ia mengenakan sweater abu-abu sederhana, rambut diikat asal. Wajahnya tenang, tapi matanya menyimpan banyak kenangan. Sudah hampir setahun sejak ibunya meninggal karena kanker ovarium stadium akhir. Ia tak menyalahkan siapapun. Tapi rasa bersalah itu tetap menempel seperti bayangan yang enggan pergi. Pintu terbuka, Dharma masuk. Lisa, kamu ngapain di sini? Tanyanya sambil tersenyum lelah. Lisa berdiri, mampir. Kupikir kau butuh teman bicara. Dharma menghela napas. Baru saja memberitahu seorang pasien muda. Stadium 3. Lisa menatapnya penuh pengertian. Kau baik-baik saja? Sebisa mungkin. Tapi tetap saja, rasanya berat. Memberitahu seseorang bahwa ia mengidap kanker, rasanya tak pernah jadi hal yang mudah. Lisa tahu persis. Ia pernah duduk di ruangan itu, mendengarkan vonis yang sama tapi untuk ibunya. Ia mengangguk pelan. Menurutmu, pasien itu kuat? Dharma berpikir sejenak. Terlihat rapuh, tapi orang-orang seperti dia, yang terbiasa mengontrol segalanya, sering punya daya juang luar biasa begitu mereka memutuskan untuk bertarung. Lisa tersenyum kecil. Aku ingin jadi relawan di bagian onkologi. Kalau memungkinkan. Dharma menatapnya dalam. Ia melihat luka yang belum sembuh, tapi juga tekad yang tumbuh dari kehilangan. Kau yakin itu bisa membuka luka lama? Lisa menunduk. Justru itu alasannya. Aku belum bisa melepaskan, tapi aku juga tak mau terus memendam semuanya sendiri. Dharma mengangguk perlahan. Baik, kita coba. Jenny masih duduk ketika Dharma masuk kembali. Kali ini tanpa berkas, hanya secangkir teh hangat yang ia letakkan di meja kecil di dekat Jenny. Teh jahe aman diminum, ucapnya pelan. Mungkin tidak banyak membantu, tapi sebagian pasien merasa lebih baik setelah minum sesuatu yang hangat. Jenny mengangguk kecil tak menyentuh cangkirnya. Dharma menarik kursi dan duduk sejajar. Tak lagi dari balik meja, tapi di sampingnya seolah mengatakan, kita akan melalui ini bersama. Maaf kalau tadi terlalu cepat. Boleh aku jelaskan lagi perlahan-lahan? Jenny mengangguk. Silakan, Dok. Kanker yang Anda alami dimulai dari saluran susu lalu menyebar ke jaringan sekitar. Stadium 3 artinya ukuran tumor besar atau sudah menyebar ke kelenjar getah bening. Jenny diam, wajahnya pucat.
Kemoterapi akan kita lakukan lebih dulu untuk mengecilkan tumor. Lalu kita evaluasi. Operasi pengangkatan, mungkin juga radiasi. Namperas, suara Jenny nyaris tak terdengar. Saya akan kehilangan payudara saya.